Iki kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so just on my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aisyah Fitri semester 3 dan ini merupakan tugas UTS mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Maulidia Tiffany Alvin Nur Hardiana MPD. Saya di sini akan menyampaikan berita tentang tragedi banjir bandang di Aceh Tenggara. Balita yang berusia 2,5 tahun ditemukan meninggal dunia. Musibah melanda Aceh Tenggara akibat banjir bandang yang meluas di sejumlah wilayah. Seorang balita berusia 2,5 tahun bernama Muhammad Abbas ditemukan meninggal dunia saat terseret banjir bandang di Desa Pasir Puntung, Kecamatan Semadang. Kejadian ini mengejutkan warga setempat dan memperlihatkan dampak serius yang diakibatkan oleh bencana alam ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Ilyas mengungkapkan bahwa banjir bandang tidak hanya merenggut nyawa Muhammad Abbas, tetapi juga menyebabkan 2 warga lainnya mengalami luka-luka. Banjir ini melibatkan 50 desa di 14 kecamatan dengan jumlah prasarana yang rusak parah. Oprit jembatan Desa Barung, Kecamatan Babu Salam jebol. Jembatan gantung di Desa Mendabe mengalami kerusakan parah. Dan Tanggul Lawe Kisam di Desa Bijak Miji baru juga jebol. Selain merusak prasarana, banjir ini juga menimbulkan kerugian di sektor pariwisata. Tempat wisata waterboom di Desa Tegar Miko ikut terendam. Sementara saluran irigasi Lawe SKI di Desa Paseluk Pesimbe, Kecamatan Daleng Pokison mengalami kerusakan parah. Tim gabungan dari BPBA dan BPBD Aceh Tenggara telah dikerahkan untuk membantu membersihkan material lumpur dan memulihkan fasilitas umum yang rusak. Ilyas menyebutkan, tim gabungan dikerahkan ke lokasi untuk membantu warga membersihkan material lumpur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tenggara menurunkan 2 armada pemadam kebakaran untuk membersihkan fasilitas umum serta rumah warga. Dalam upaya penanganan darurat, Dinas Sosial telah menyediakan dapur umum di Desa Pasar Puntung untuk membantu warga yang terdampak banjir. Meskipun kondisi air sudah mulai surut, petugas gabungan masih melakukan pendataan terhadap pengungsi untuk memastikan bantuan dan dukungan warga yang tepat. Kejadian ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat Aceh Tenggara karena memerlukan interaksi dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan untuk memulihkan kondisi dan membantu warga yang terdampak mengatasi kesulitan dalam fase pasca banjir. Opini saya tentang berita banjir bandang di Aceh Tenggara yang menyebabkan kematian seorang balita dan kerusakan luas di wilayah tersebut merupakan pukulan berat bagi masyarakat setempat. Kejadian ini menyoroti kerentanan masyarakat terhadap bencana alam, terutama dalam konteks cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan banjir bandang. Pertama, kematian balita yang bernama Muhammad Abbas memberikan dimensi kemanusiaan yang menyentuh hati. Kehilangan seorang anak kecil sebagai akibat dari bencana alam menunjukkan bahwa resiko dan dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga merusak struktur keluarga dan masyarakat. Kedua, kerusakan prasarana yang nyata, seperti jebolnya jembatan dan rusaknya saluran irigasi.
Maka pentingnya perencanaan bencana dan prasarana yang tahan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mungkin tidak memiliki sistem perlindungan yang memadai terhadap bencana alam. Sehingga perlu adanya investasi dalam perencanaan kota dan pembangunan prasarana yang dapat mengurangi risiko bencana. Ketiga, respon cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara serta dukungan dari Dinas Sosial menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan bencana. Namun, kejadian ini juga mengingatkan bahwa perlu peran serta masyarakat yang lebih besar dalam perencanaan dan mitigasi bencana untuk meminimalkan risiko dan kerugian. Terakhir, kejadian ini harus dijadikan pembelajaran untuk penguatan kapasitas dan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana alam, termasuk penyuluhan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah persiapan dan evakuasi saat terjadi bencana. Selain itu, pembahasan tentang perubahan iklim dan adaptasi juga menjadi relevan untuk mencegah dampak serupa di masa depan. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan perlunya tanggung jawab bersama dari pemerintah, lembaga bantuan, dan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi bencana alam, serta membangun kembali kehidupan masyarakat yang terdampak. Untuk menanggulangi kejadian serupa di masa depan, perlu adanya meningkatkan kualitas dan kekuatan prasarana seperti jembatan, tanggul, dan saluran pengairan. Membangun kembali prasarana dan fasilitas yang rusak dengan standar tahan bencana. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi satu sama lain dari ancaman bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.